Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar akan firman-Nya. Kita akan baca ayat 12-13 yang berbunyi demikian, saudara. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel." Saudara dikasihi Tuhan, tepat setahun yang lalu, bulan September tahun 2022, ada sebuah berita yang cukup mengejutkan dan juga cukup miris kalau kita mendengar kisahnya dan juga membaca akan ceritanya yang ada di media sosial, di mana ada seorang karyawan pabrik tahu tewas begitu mengenaskan. Ternyata dia dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri. Ketika ditangkap, rekan kerjanya yang bernama Rahma tersebut, ketika ditanya apa yang menjadi motif dia membunuh akan temannya sendiri, dia berkata, dia sakit hati karena selama ini dia seringkali dihina, diremehkan oleh korban. Kata-katanya sungguh sangat menyakitkan dan tidak pantas untuk didengar. Akhirnya dia marah dan dia melakukan tindakan yang tidak terpuji, membunuh akan orang yang senantiasa menghina dan juga meremehkan dia. Saudara dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini, tentu kita juga pernah dihina, diremehkan oleh orang lain. Baik ketika kita duduk di organisasi tertentu, entah itu di gereja, di tempat kerja, ataupun di keluarga kita. Mungkin kata-kata hinaan, kata-kata remehan tersebut seringkali kita dengar dan ditujukan kepada kita. Nah saudara, pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, waktu kita menerima hinaan atau remehan seperti itu. Saudara, untuk hal ini kita boleh belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Saul. Saudara, ketika Saul diangkat menjadi raja atas Israel, ada sebagian bangsa Israel yang meragukan kemampuan Saul. Bahkan mereka meremehkan dan juga menghina Saul. Itu kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 27, saudara. Nah, untuk memetakan hinaan tersebut, maka Allah tidak tinggal diam. Allah menunjukkan kualitas raja yang telah dipilihnya, yaitu melalui peperangan melawan orang-orang Amon. Saat itu, saudara, daerah Yabes Gilead dikepung oleh orang-orang Amon. Orang Amon mengancam penduduk Yabes Gilead, yaitu bangsa Israel, di mana mereka berkata dengan penuh tantangan dan penuh hinaan. Mereka mengatakan, kalau bangsa Israel kalah, maka mata kanan bangsa Israel akan dicungkil oleh mereka. Tentu ancaman ini mendatangkan rasa malu bagi bangsa Israel. Apalagi mereka merasa diri mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mengapa kemudian dibina oleh orang-orang kafir seperti itu? Nah saudara, waktu mendengar hal itu, bagaimanakah sikap Saul? Pada waktu itu Saul yang dikuasai oleh Roh Allah mengajak seluruh orang Israel untuk bersama-sama bersatu melawan orang-orang Amon tersebut. Dan ia berhasil menggerakkan orang-orang Israel untuk bersatu mengalahkan musuh mereka. Di bawah pimpinan Tuhan dan atas anugerah Tuhan, maka Saul memperoleh kemenangan waktu berperang melawan orang-orang Amon. Bangsa Israel berhasil membunuh mereka yang menghina mereka dengan kata-kata yang tidak pantas tersebut. Nah, waktu kemenangan terjadi dan kemudian Raja Saul mendapat pujian dari bangsa Israel, maka orang-orang yang pernah mendengar bangsa Israel sebagian yang menghina Saul itu, mereka berkata kepada Saul, bagaimana kalau kemudian kita membunuh orang-orang yang telah menghina Saul tersebut, supaya mereka tahu bahwa Saul bukan raja sembarangan, raja pilihan Allah yang mempunyai kualitas cukup baik di hadapan Allah dan berhasil memenangkan peperangan tersebut. Bagaimana respon Saul pada waktu itu, saudara? Di sini kita melihat kebesaran hati, kebesaran jiwa Saul. Dia melarang dengan keras rencana tersebut. Ternyata Saul sudah mengampuni orang-orang yang pernah menghina dia. Saul tidak menghendaki kematian bangsa Israel yang telah diselamatkan oleh Tuhan
melalui kemenangannya melawan bangsa Israel, melawan Bani Amon, saudara. Itu diungkapkan dalam ayat 13 tadi, di mana dia berkata, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, melalui kemenangan ini, saudara, membuat bangsa Israel itu semakin mantap untuk menjadikan Saul sebagai raja atas negara mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, mungkin kita juga pernah diperlakukan seperti Saul, diremehkan dan dihina oleh orang lain. Mereka meragukan kemampuan kita. Ketika diperlakukan seperti itu, saudara, kita jangan membalas menyakiti mereka. Ingat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang perlu kita lakukan adalah, yaitu mempergunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita mengerjakan tugas kita dengan setia, maka nantinya Tuhan akan membuktikan kemampuan kita pada orang-orang yang meremehkan kita. Asal, saya katakan satu kali lagi, kita harus dengan setia mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara, percayalah, Tuhan akan memperlengkapi orang yang telah dipilihnya dan yang mau melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ingat, saudara, bersama Tuhan kita bisa. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk teladan Saul kepada kami. Tuhan, tolong kami agar mempunyai hati yang bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti kami. Dan tolong kami, Tuhan, untuk bertanggung jawab dengan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Sehingga kami tidak mengecewakan Engkau yang telah memilih kami, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.